Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wal hadi ila ihsani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awani wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiada bosan-bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat terbesar yang Allah berikan, dan itu adalah nikmat Tuhan bagi setiap hamba untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengannya kita bisa tetap berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, di dalam keimanan. Kita tetap bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya dengannya kita juga bisa menghindarkan diri kita dari segala perkara yang Allah harapkan untuk kita semuanya. Maka ini adalah nikmat yang selalu kita syukuri dengan porsi yang lebih besar tentunya daripada nikmat-nikmat yang sifatnya semuanya sementara yang lainnya, seperti nikmat kesehatan, nikmat keamanan, ya, keselamatan, semuanya hanya sebatas ada di dunia ini. Dan adapun nikmat terbesar itu tentunya berkaitan dengan hal yang dapat mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan abadinya kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabatnya ridwanullah alaihim, dan seluruh umatnya yang senantiasa meneladani langkah-langkah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam bermuamalah dengan sesama manusia, dalam bermuamalah dengan alam sekitarnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah menjadi hari yang perdana bagi kita untuk membahas sebuah karya yang populer, karya di antara karya-karya yang luar biasa dari ulama-ulama Islam terdahulu, yaitu karya Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kitab yang kita gunakan ini berjudul Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Al-Iblis. Ini judul kitab ini. Kalau diartikan Al-Muntaqa itu adalah intisari, pilihan-pilihan, ya. Berarti sudah disortir di sini, sudah dipilih mana yang bisa digunakan, ya, mana yang bagus untuk digunakan. Adapun yang tidak perlu digunakan itu disisihkan. An-Nafis adalah yang berharga, maksudnya adalah yang bermanfaat, yang memiliki value, memiliki nilai, ya dari sisi kemanfaatan untuk siapapun yang membaca, yang mempelajari dan memahaminya. Dari kitab Talbis Al-Iblis, berarti nama kitab aslinya adalah Talbis Al-Iblis, ya. Talbis Iblis itu biasa dikenal dengan tipu daya iblis, ya, tipu daya, atau biasa ada orang menyebutkan semacam perangkap iblis juga boleh, ya. Tetapi intinya di situ iblis memberikan perangkap-perangkap, ya, agar manusia itu terjatuh pada kemaksiatan. Dan jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mempelajari atau memahami tentang talbis iblis atau tipu daya iblis ini, ya. Karena
Iblis makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki begitu banyak strategi yang tidak terhingga, punya banyak perangkat strategi yang sudah terstruktur, yang sistematis tentunya, sudah memiliki begitu banyak komponen ya untuk ditebarkan kepada seluruh umat manusia, dan sifatnya bukan hanya temporer tetapi jangka panjang, dan perangkap itu selalu ada terus menerus selama manusia dan jin ada, dan sebelum hari kiamat ditegakkan, maka disitulah perangkap iblis akan selalu bertebaran dan menyasar seluruh makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu maksudnya di sini adalah jin dan manusia. Ya, bagaimana iblis membuat perkara yang buruk dikemas seperti perkara yang indah, perkara yang tidak ada masalah di dalamnya. Ya, jadi kemasan iblis itu terlihat sangat bagus, namun isinya racun semuanya. Ya, semuanya membinasakan. Sesuatu yang terlihat indah tetapi membinasakan, itulah yang dimaksud dengan perangkap iblis ini ya. Yang tentunya nanti pada akhirnya yang diharapkan sebagai tujuan utama iblis itu adalah membuat manusia itu semuanya mengalami penyesalan di akhirat kelak. Dan itu tujuannya. Penyesalannya kenapa? Karena mereka nanti berada di neraka menemani pimpinannya yaitu iblis. Ya, itu tujuan utamanya. Makanya di dalam perangkap iblis itu tujuannya bukan tujuan masalah duniawi, tidak. Ya, tujuan yang merusak di dunia itu hanyalah sementara saja, tetapi tujuan finalnya, tujuan akhirnya adalah supaya manusia dan termasuk jin sendiri ya, jin juga itu bisa menjadi teman akrabnya di neraka nanti ya. Maunya itu yang diinginkan oleh iblis adalah itu ya. Oleh karenanya bagaimana iblis itu menyuguhkan makanan-makanan yang terlihat atau hidangan yang terlihat enak untuk dikonsumsi, minuman yang manis yang lezat rasanya seolah-olah seperti itu, tetapi isinya ada racun yang mematikan ya. Dan dalam hal ini tentu kita perlu mengenal ya apa itu iblis dan bagaimana tipu dayanya. Dan alhamdulillah kitab ini sudah ada di hadapan kita di dalam bentuk berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, sudah ada bukunya ya. Kalau di bahasa Indonesia itu tertulis judulnya Talbis Iblis ya, Talbis Iblis, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i ya, oleh Pustaka Imam Syafi'i. Adapun untuk yang berbahasa Arab, yang judul ini bisa dari cetakan Dar Ibnul Jauzi, tetapi nama judulnya memang Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Di dalam kitab ini nanti kita akan membahas ada beberapa poin ini ya. Ada 3 hal utama sebenarnya, tetapi mencakup sekitar 14 bab. Ya memang cukup panjang ini, semoga nanti kita bisa menyelesaikan insyaallah. Jadi secara ringkas kalau saya kumpulkan ada 3 garis besar ya di dalam pembahasan kitab ini yang kita bahas, Talbis Iblis ini. Ada pendahuluan yaitu mengenai latar belakang penulisan kitab ini, latar belakang kenapa kita perlu mempelajari kitab ini, dan insya Allah kita akan hari ini bahas ke pendahuluan saja hari ini ya, pendahuluan dari kitab ini. Jadi nanti menyebutkan kenapa perlu membahas tentang Talbis Iblis ini, kenapa alasan penulis menyusun kitab ini ya, dan termasuk alasan dari penelaahan kitab ini, kenapa dia menelaah kitab ini untuk diperiksa dan untuk disebarkan
dengan nilai yang mencakup kebenaran di dalamnya dan sudah menyisihkan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan. Jadi melakukan pensortiran di situ ya. Kemudian poin yang kedua adalah rambu-rambu agar tidak tertipu iblis ya. Rambu-rambu agar tidak tertipu iblis. Kalau di daftar pustaka kita ini nanti ya, itu diawali dengan perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya. Perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya. Tidak paham ini berbahasa Arab iya. Oh iya. Waalaikumsalam. Iya, saya akan bacakan dulu di ininya ya. Sebenarnya nanti ada buku yang berbahasa Indonesia, kalau mungkin mau mencari berbahasa Indonesia tidak apa-apa. Isinya sama saja sebenarnya ya. Apapun itu nanti saya akan jelaskan setiap poin di dalamnya. Saya ulangi, di bab pendahuluan tentunya nanti kita bicara juga sosok dari biografi penulis kitab ini ya. Kemudian menceritakan atau menyebutkan latar belakang kenapa kitab ini perlu ditulis. Adapun untuk poin kedua, rambu-rambu agar tidak tertipu iblis ya. Maka di situ ada beberapa poin pembahasannya. Pertama adalah berpegang kepada jamaah, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bab kedua adalah pencelaan bagi perbuatan-perbuatan bid'ah dan pelakunya ya, berkaitan dengan hal-hal yang dianggap ibadah padahal itu bukan ibadah, dan celaan bagi orang-orang yang melakukan di sini termasuk di dalamnya yang mengamalkannya, yang menyebarkannya, yang mengajarkannya. Kemudian bab yang ketiga adalah celaan atau perintah untuk berhati-hati, waspada min fitani iblis wa maka ini, yaitu waspada diri terhadap fitnah iblis dan perangkap-perangkapnya ya. Dan keempat barulah disebut dengan fi makna talbis wal ghurur, apa definisi dari perangkap itu sendiri dan tipuan iblis ya. Ini bisa diletakkan di awal sebenarnya ya. Biasanya kalau di dalam tulisan ilmiah sekarang ini definisi itu diletakkan di awal, tapi tidak mengapa, kita akan membahas satu persatu ya. Jadi 4 poin yang pertama ini tadi, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh kepada jamaah, kemudian celaan terhadap amalan-amalan yang tidak dilandaskan pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi yang melestarikan amalan tersebut itu ada celaan ya. Yang ketiga adalah sikap mawas diri atau mawas diri terhadap fitnah-fitnah iblis dan perangkap-perangkapnya, dan yang keempat adalah definisi perangkap dan tipuan dari iblis. Maka itu adalah poin kedua. Di situ rambu-rambunya di situ ya. Jadi kapan suatu hal itu termasuk kategori tipuan dan jebakan iblis, itu poinnya ada di bab 2. Kalau di tulisan ilmiahnya itu kajian teoretik begitulah ya, di bab 2-nya. Jadi untuk sebagai rambu-rambu kita ya. Jadi tolok ukurnya ada di situ. Kapan sesuatu dikatakan keluar dari rambu-rambunya, maka itulah yang namanya jebakan, termakan jebakan iblis. Dan kemudian yang poin ketiga secara umum, berarti kalau di dalam daftar isi kitab ini ada 14 tema. Tadi 4 tema pertama sudah disebutkan, maka sisanya mulai 5 sampai 14 itu semua berisi tentang ragam tipu daya iblis. Ragam tipu daya iblis ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa jebakan atau perangkap-perangkap yang berisi tipu daya dari iblis itu mengena pada siapa saja, itu disebutkan.
kepada orang awam iya, kepada orang berilmu iya, kepada penuntut ilmu iya, ya. Kemudian kepada ahli ibadah iya, ya. Kemudian bahkan kepada orang yang zuhud di akhir kehidupan, orang yang sudah fokus ke mengejar akhirat, ternyata juga masih diserang oleh iblis, ya. Masih ada perangkap-perangkap dari sana. Kalau saya bacakan di sini, yang pertama adalah fi dzikri talbisi fil aqaid wa diyanat, yaitu berkaitan dengan perangkap iblis berkaitan dengan masalah akidah. Jadi akidah nanti itu bisa carut-marut di dalamnya, bisa semakin kabur. Bismillah. Bisa semakin kabur isi dari agama yang lurus ini karena adanya pemikiran-pemikiran yang tidak baik, yang tidak lurus, memasukkan ilmu filsafat ke dalam agama di antaranya. Maka di sini juga membahas ini. Ya, salah satu subtema dari bab 5 itu adalah bagaimana peran dari aliran-aliran filsafat yang masuk dalam agama. Filsafat tidak ada masalah, tetapi kalau dimasukkan, bismillah, kalau dimasukkan dalam kaitan dengan agama, maka itu bukanlah hal yang dibenarkan. Ya, nanti akan menjadi carut-marut nanti. Ya, mendefinisikan perkara-perkara gaib sesuai dengan logika yang dimiliki oleh para pakar filsafat nanti seperti itu. Kemudian yang keenam adalah fi dzikri talbisi iblis 'ala ulama fi fununil ilm. Bahkan talbis iblis itu menyerang kepada para ulama, ya, para ulama, para hafiz Quran, para ahli hadis, ya, itu terkena semuanya. Bahkan orang-orang yang sudah berilmu, ya, sudah menjadi pendai misalnya, ya, maka itu juga ada talbis iblis sendiri, ya. Ada jebakannya sendiri di sana, ya. Ada perangkapnya sendiri, lembut sekali, ya, lembut jebakannya itu. Kemudian berikutnya adalah fitalbisi 'ala al-ulad was-salatin, perangkap iblis kepada para pemimpin. Ada para pemimpin, ini profesi juga ini, ya. Orang yang memimpin suatu negeri, orang yang memimpin suatu wilayah, ya, suatu tempat dipimpinnya, pemimpin suatu lembaga, itu ada talbis iblisnya juga di sana. Bab yang ke-8 adalah nanti fitalbisi 'ala al-'ubbad fil ibadat. Bagaimana ahli ibadah itu, ya, dirayu dengan amalan-amalan tertentu, ya. Bahkan mulai wudunya dibuat was-was, sholatnya dibuat was-was. Ini di sini. Orang ketika sudah terbuka hatinya untuk semangat ibadah, ternyata diganggu melalui amalan-amalannya sendiri. Wudunya merasa tidak sah, ya. Ada was-was di situ, ya, ada was-was. Bahkan ketika membaca Al-Quran, ketika berpuasa, ketika haji, banyak was-wasnya di waktu haji, di waktu umroh, ya. Itu semuanya ada was-wasnya sendiri. Ada gangguan-gangguannya sendiri, jebakannya juga banyak di sana. Yang ke-9 adalah fitalbisi 'ala zuhad wal 'ubad, dan ini kepada orang-orang zuhud yang sudah fokus kepada kehidupan akhirat di situ. Yang ke-10 adalah fi dzikri talbisi 'ala sufiyah, yaitu talbis iblis yang berkaitan dengan amalan-amalan sufi, amalan-amalan sufistik dan pelaku-pelakunya. Dan inilah poin yang paling banyak kitab ini membahas, ya. Masalah sufi ini kurang lebih separuh kitab ini membahas tentang kesalahan-kesalahan orang sufi. Apa namanya, tipu daya iblis terhadap orang-orang sufi, pelaku amalan-amalan sufi, ya. Dan pembahasannya sangat banyak di sini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah